Arga, pemuda tampan dan cerdas, adalah pewaris tunggal dari perusahaan raksasa milik ayahnya. Tapi demi mencari istri yang benar-benar mencintainya karena hati, bukan harta, ia menyamar sebagai OB di perusahaan milik keluarganya. Di sana, ia bertemu cinta sejati, namun juga dikhianati oleh banyak wajah manis bertopeng. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Langit Jakarta pagi itu diselimuti awan kelabu. Di balik kaca besar lantai 35 sebuah gedung pencakar langit, seorang pria muda berdiri memandang jalanan yang penuh kendaraan. Ia bernama Arga Prasetya, 27 tahun, anak tunggal dari pemilik PT Cakrawala Raya, perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti dan logistik, dengan ribuan karyawan di seluruh Indonesia. Dari kecil, hidup Arga tidak pernah kekurangan. Semua yang diinginkan selalu tersedia, bahkan sebelum ia memintanya. Tapi semua kemewahan itu terasa hambar. Ia tumbuh dalam kesunyian, diapit oleh orang-orang yang bersikap manis hanya karena tahu siapa ayahnya. "Aku lelah, Pak," ucap Arga lirih, sambil menoleh ke arah pria setengah baya yang duduk di kursi eksekutif. "Pak Surya," ayah Arga, mendongak. "Lelah kenapa? Kamu tinggal duduk di kursi direktur, dan semua orang akan tunduk padamu." Arga menggeleng pelan. Justru itu masalahnya. Semua tunduk. Tapi bukan karena mereka menghormati aku sebagai manusia. Mereka hanya melihat jabatan dan harta. Pak Surya terdiam. Ia tahu, anak sematawayangnya ini memang berbeda. Sejak kuliah di luar negeri, Arga lebih suka menyendiri dan membaca buku filsafat atau membantu di dapur kampus ketimbang nongkrong di klub elit. "Aku mau turun ke bawah, Pak. Jadi OB." Pak Surya mendadak memandang serius. "Kamu bilang apa?" "Aku mau kerja dari bawah. Aku mau tahu seperti apa kehidupan orang biasa. Aku mau melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya pakai topeng." Pak Surya bangkit dari duduknya. "Arga, kamu warisan perusahaan ini. Kamu pikir ini main-main? Menyamar jadi OB? Kamu akan dipermalukan. Bahkan mungkin diludahi oleh staf yang gak tahu siapa kamu." "Itu yang aku mau, Pak," jawab Arga tegas. "Aku tidak butuh semua orang tunduk. Aku hanya ingin tahu, siapa yang menghargai aku bukan karena nama belakangku." Pak Surya menatap Arga dalam-dalam. Tatapan yang dulu penuh kontrol, kini mulai melembut. Ia menghela napas panjang. "Baik, tapi kamu harus janji. Jangan mundur walau kamu disakiti. Jangan ungkap siapa kamu sampai kamu yakin apa tujuanmu sudah tercapai." Arga mengangguk mantap. Ia sadar ini bukan perjalanan mudah. Tapi hatinya telah mantap. Ia ingin merasakan kehidupan dari bawah, ingin mengenal manusia tanpa topeng, ingin menemukan cinta yang tak melihat isi dompet, tapi isi hati. Beberapa hari kemudian, Arga resmi menjadi Arga si OB baru di kantor cabang pusat PT Cakrawala Raya. Tak ada yang tahu, pria berkulit bersih dan senyum ramah itu adalah pewaris kekaisaran bisnis besar. Dengan seragam OB yang kebesaran dan sepatu yang sudah aus, Arga mulai menyusuri koridor kantor. Sapu di tangan kanan, dan secangkir kopi untuk atasan di tangan kiri. "Selamat datang di dunia nyata, Ga," gumamnya pada diri sendiri. Disinilah petualangan sebenarnya dimulai. Pagi itu, Arga mengenakan seragam abu-abu lusuh yang agak kebesaran. Sepatunya berdebu, dan di tangannya tergenggam pel dan ember. Tangannya belum terbiasa dengan pekerjaan kasar, tapi wajahnya tetap tenang dan tersenyum. Ia berjalan menyusuri lorong kantor lantai 5, tempat para karyawan elit bekerja. Beberapa orang mulai memperhatikan wajahnya. Tuh OB baru ya?" bisik seorang pegawai pria di dekat pantry. "Iya, cakep banget sih. OB zaman sekarang udah kayak artis FTV," sahut temannya sambil terkekeh. Namun begitu mereka tahu Arga hanya OB, cibiran pun mulai muncul. Apalagi dari Cindy, sekretaris direktur operasional.
Wanita modis dengan tas branded dan heels tinggi itu dikenal sombong dan sering merendahkan staf di bawahnya. Saat itu Arga sedang membawa nampan berisi 5 gelas kopi untuk rapat internal. Langkahnya pelan, berhati-hati, tapi tanpa sengaja, salah satu staf menabraknya dari belakang. Tumpahlah kopi panas itu ke meja kerja Cindy. "Biur! Gila kamu ya!" Cindy langsung berdiri dan menjerit. Celananya basah, berkas-berkasnya terkena kopi. Arga langsung membungkuk panik. "Maaf, Mbak, saya benar-benar..." Belum selesai bicara, tangan Cindy langsung menunjuk ke wajahnya. "WOIOB! Kopinya tumpah. Otakmu di mana sih? Kerja kayak orang bego," teriaknya lantang. Seluruh staf berhenti bekerja. Beberapa diam-diam menahan tawa. Ada yang merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Arga tetap menunduk. "Maaf, saya akan bersihkan sekarang." Namun Cindy makin menggila. Ia menyambar tisu dan melemparkannya ke arah Arga. "Bersihin sekarang. Dasar OB goblok." Suasana kantor terasa mencekam. Tapi Arga tidak membalas. Ia hanya tersenyum kecil dan mulai mengepel lantai dengan tenang. Di kejauhan, seorang gadis bernama Laila memperhatikan. Wajahnya menunjukkan rasa iba. Ia bekerja di HRD, dan memang dikenal ramah pada semua orang. Saat yang lain menertawakan, hanya dia yang menghampiri diam-diam dan memberikan air minum pada Arga. "Kamu nggak apa-apa?" bisiknya pelan. Arga menoleh dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Mbak. Saya baik-baik saja." Laila tersenyum balik, lalu pergi diam-diam. Tapi hatinya mulai merasa aneh. Ada sesuatu yang berbeda dari pemuda OB baru itu. Sementara itu, Cindy masih memaki-maki ke seluruh ruangan. "Besok kalau dia bawa kopi lagi, aku yang buang ke mukanya sekalian," katanya dengan sinis, membuat tawa kembali pecah di antara staf lain. Tapi tak ada yang tahu pria yang mereka hina hari ini suatu saat akan duduk di kursi tertinggi, dan mereka yang akan tertunduk malu. Hari-hari Arga sebagai OB berjalan semakin berat. Setiap pagi ia datang lebih awal, mengepel lantai, membersihkan toilet, hingga mengantarkan kopi dan berkas ke meja-meja staf. Ia dipanggil seenaknya, dimarahi tanpa alasan, dan sering dianggap tak kasat mata oleh sebagian besar pegawai. Namun, ada satu sosok yang selalu memperlakukan Arga dengan hangat, Laila. Gadis itu bekerja di bagian HRD. Rambutnya selalu diikat sederhana, pakaiannya tak pernah mencolok, tapi senyumnya selalu tulus. Tak seperti yang lain, Laila tak pernah memanggil Arga dengan nada tinggi. Ia selalu menyapa, menanyakan kabar, bahkan sesekali diam-diam meletakkan roti di atas meja pantry yang biasanya diduduki Arga saat istirahat. Suatu sore, Arga sedang duduk di luar gedung kantor, di kursi beton dekat parkiran, menatap ujung sepatunya yang mulai berlubang. Ia menarik napas panjang. "Mungkin ini terlalu gila. Apa aku terlalu idealis?" gumamnya lirih. Tiba-tiba, suara lembut menyapanya. "Mas Arga, sepatu kamu bolong ya?" Arga tersentak dan buru-buru menutupi lubang di sepatunya. Tapi sudah terlambat. Laila sudah melihat. "Aduh, nggak apa-apa kok, Mbak," kata Arga cepat-cepat. "Saya masih nyaman makainya." Laila duduk di sebelahnya, mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kecilnya. "Ini, aku bawa benang dan jarum. Biasanya aku suka jahit kalau baju aku sobek. Kalau kamu nggak keberatan, boleh aku bantu tambalin?" Arga terdiam. Matanya sedikit berkaca-kaca. Belum pernah ada perempuan yang memperlakukan dirinya seperti itu saat ia tidak mengenakan jas mahal atau jam tangan branded. Laila tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi ketulusannya begitu terasa. "Beneran gak apa-apa, Mbak?" tanyanya pelan. Laila mengangguk sambil tersenyum. "Iyalah, aku senang bisa bantu. Gaji kamu pasti kecil ya. Tapi kamu tetap semangat. Kamu hebat, Mas Arga." Arga hanya mampu tersenyum kaku. Di balik matanya, ada gejolak hebat. Kata-kata Laila menembus jantungnya lebih dalam daripada hinaan-hinaan Cindy dan staf lainnya.
Ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai label. Selama beberapa menit, mereka duduk bersama. Laila dengan sabar menambal sepatu Arga, sementara Arga menatapnya diam-diam. Setiap gerakan Laila begitu lembut, penuh perhatian, dan sama sekali tidak dibuat-buat. Aku tahu kerjaan kamu nggak mudah, ucap Laila saat menjahit. Tapi kamu selalu ramah, nggak pernah marah walau dimaki. Aku salut. Arga nyaris tak bisa berkata-kata. Ia hanya tersenyum, menunduk, dan berkata lirih. Terima kasih, Mbak Laila. Saya cuma berusaha jadi orang baik. Meski saya belum tentu dianggap baik. Laila menghentikan jahitannya, menoleh, dan menatap Arga. Orang baik itu nggak harus terlihat hebat. Kadang justru yang kelihatan biasa. Hatinya jauh lebih berharga. Kalimat itu menghujam hati Arga. Dalam sekejap, semua keraguan tentang misinya menyamar seolah menemukan arah. Ia kini punya alasan baru untuk bertahan. Laila. Bukan hanya karena Laila baik padanya. Tapi karena untuk pertama kalinya, Arga menemukan seorang wanita yang melihat dirinya bukan dari nama belakang atau saldo bank. Tapi dari keringat, perjuangan, dan ketulusan hati. Dan di dalam hatinya, perlahan, mulai tumbuh benih rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari itu, suasana kantor dipenuhi ketegangan. Semua karyawan bersiap menyambut rapat besar bulanan yang akan dihadiri oleh para direksi dari kantor pusat. Di ruang meeting lantai 10, meja oval panjang telah ditata rapi. Para manajer duduk berjejer dengan wajah serius, mengenakan jas terbaik mereka. Sementara itu, Arga, sang OB, bertugas menyiapkan kopi dan camilan untuk para peserta rapat. Ia berjalan pelan sambil membawa 2 nampan penuh berisi gelas kopi panas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bukan karena panas, tapi karena tekanan yang luar biasa. Ini adalah rapat terpenting bulan itu, dan ia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Namun takdir berkata lain. Saat ia membungkuk hendak meletakkan gelas kopi untuk salah satu direktur, salah satu staf di ujung meja tak sengaja menyikut nampan Arga. Dalam sekejap, biur! 2 gelas kopi tumpah, sebagian mengalir ke meja, mengenai berkas-berkas dan sedikit tumpah ke ujung rok Cindy yang duduk paling dekat. Seluruh ruangan hening seketika. Cindy berdiri dengan wajah memerah. Ia menoleh ke arah Arga dan langsung menunjuk wajahnya dengan jari telunjuk gemetar. Headphone, kamu gila ya? Kopi kena rok aku. Ini rok mahal tahu nggak? Arga langsung membungkuk, panik dan meminta maaf. Maaf, Mbak Cindy, saya tidak sengaja. Tapi Cindy tak berhenti. Ia berjalan mendekati Arga yang masih berlutut sambil membersihkan lantai dengan tisu. Headphone. Kamu OB kampung. Otak dipak dong. Kalau nggak bisa kerja, keluar aja. Suara Cindy menggema di seluruh ruangan. Semua karyawan terdiam. Tidak ada yang berani menyela. Beberapa direktur hanya saling pandang. Tidak ada yang ingin mencampuri urusan kecil, seperti OB yang ceroboh. Wajah Arga menunduk dalam. Hatinya bergetar. Ia tahu betul, andai ia mengungkap siapa dirinya, semua orang itu akan meminta maaf dalam sekejap. Tapi ia menahan. Ini bagian dari ujian. Ujian harga diri dan kesabaran. Namun tiba-tiba, Mbak Cindy, cukup. Semua kepala menoleh. Sosok yang bicara itu adalah Laila, berdiri di ujung ruangan dengan mata tajam namun penuh keberanian. Saya lihat sendiri, yang menyenggol nampan Mas Arga bukan dia. Itu kecelakaan. Mas Arga sudah minta maaf. Jadi tolong, jangan perlakukan dia seperti bukan manusia. Cindy mendelik. Kamu bela dia? OB itu. Laila melangkah maju, berdiri di samping Arga yang masih berjongkok. Iya, karena saya tahu siapa yang kerja pakai hati dan siapa yang cuma bisa merendahkan. Seisi ruangan kembali hening. Cindy menggertakkan gigi, tapi tak bisa membalas. Ia mendengus keras dan kembali ke kursinya dengan wajah kesal. Arga mendongak perlahan. Pandangannya bertemu dengan Laila. Di balik ketegangan itu, senyum lembut tersungging di wajah Laila,
Senyum yang menenangkan. Arga menunduk lagi. Kali ini bukan karena malu, tapi karena haru. Di tengah dunia yang hanya menilai dari status, Laila berdiri untuknya. Bukan karena dia tahu siapa Arga sebenarnya, tapi karena ia melihat manusia di balik seragam lusuh itu. Dan saat itulah Arga mulai percaya. Laila bukan seperti yang lain. Malam itu kantor sudah sepi. Hanya beberapa satpam dan cleaning service yang masih berjaga. Arga baru saja menyelesaikan tugas lemburnya membersihkan ruang meeting lantai atas. Ia turun ke basement parkir, berjalan santai melewati deretan mobil-mobil mewah milik para direksi dan manajer. Namun malam itu berbeda. Begitu sampai di sudut parkiran, Arga membuka pintu sebuah mobil sedan hitam mewah berplat khusus. Interiornya elegan, jok kulit asli, dan mesin yang hampir tak bersuara. Mobil itu adalah milik pribadinya. Satu-satunya kenyamanan yang masih ia gunakan dalam penyamaran ini. Namun ia tak sadar, dari kejauhan, Pak Yoga, seorang manajer bagian keuangan, memandanginya dari balik mobilnya yang masih terparkir. Alis Pak Yoga terangkat. Loh, itu OB baru kan? Tapi kok? Arga masuk ke dalam mobil, tapi sebelum ia sempat menyalakan mesin, satpam malah mendekat sambil memegang kartu parkir. Mas Arga ya? Nih kartu parkirnya, kata satpam sambil menyerahkan. Terima kasih, Pak, jawab Arga sambil tersenyum, lalu merogoh saku celananya. Ia tak sadar, yang ia keluarkan adalah jam tangan mahal seharga belasan juta, yang biasa ia gunakan saat masih hidup sebagai pewaris utama perusahaan. Begitu jam itu terlihat, sang satpam spontan berseru. Loh, Mas, jamnya keren banget. Ini asli Rolex ya? Mahal tuh. Arga buru-buru menutupi jamnya dengan lengan bajunya. Tapi suara satpam tadi cukup keras untuk menarik perhatian Pak Yoga dari jauh. Dan saat Arga mengemudi keluar dari parkiran, lampu mobil menyala terang, dan Pak Yoga melihat dengan jelas wajahnya. Pak Yoga mengernyit. OB kok pakai mobil kayak gitu? Keesokan harinya, di ruang pantry, Pak Yoga mulai bertanya-tanya ke staf lain. Itu OB baru. Kalian tahu asal-usulnya? Enggak, Pak. Katanya orang kampung. Baru masuk 2 minggu lalu. Jawab salah satu karyawan sambil mengangkat bahu. Tapi kecurigaan Pak Yoga makin besar. Ia mulai menyelidiki diam-diam. Melihat jam tangan Arga, cara dia bicara yang tenang, dan bagaimana ia bersikap saat dimarahi, semua seperti tidak biasa. Sementara itu, Arga juga mulai menyadari bahwa waktunya menyamar tidak akan lama. Terlalu banyak yang mulai memperhatikannya. Malam harinya, ia duduk di kamar kecil kontrakannya, yang sengaja ia sewa di pinggiran kota agar penyamarannya sempurna. Ia membuka laptop, memandangi foto almarhum ayahnya, pemilik utama perusahaan. Ayah, rasanya sulit menjaga rahasia ini. Tapi aku harus tahu. Siapa yang benar-benar tulus melihatku sebagai manusia, bukan karena nama besar kita. Matanya kemudian tertuju pada nama Laila di daftar pesan WhatsApp. Ia mengetik pelan. Terima kasih ya, Laila. Kamu orang pertama yang bikin aku merasa dihargai bukan karena uang. Tapi, pesan itu tak pernah dikirim. Ia hanya menatapnya, lalu menghapusnya perlahan. Karena ia tahu, selama rahasianya belum terbongkar, perasaannya pun belum boleh tumbuh bebas. Hujan turun sejak sore. Deras, seolah langit meluapkan segala emosi yang selama ini dipendam. Di depan kantor yang mulai sepi, Laila berdiri memeluk map plastik berisi dokumen-dokumen penting. Rambutnya basah, jas kerjanya mulai lembab, tapi ia tetap menunggu. Ia menoleh ke kanan dan kiri, menanti seseorang. Tak lama kemudian, Arga datang berlari kecil dari arah halte. Tubuhnya sudah setengah kuyup, namun ia tetap membawa payung kecil berwarna hitam yang akhirnya disodorkan kepada Laila. Kamu belum pulang? Tanya Arga, sedikit terengah. Laila tersenyum, meski wajahnya terlihat lelah. Aku nunggu hujan reda. Tapi kayaknya nggak bakal berhenti malam ini. Hening sejenak. Hanya suara hujan dan desah napas mereka yang terdengar. Arga menggenggam payungnya lebih erat. Detik itu, ia tahu,
Ia tidak bisa lagi menunda. Hatinya sudah terlalu penuh. Perasaannya pada Laila sudah tak bisa disembunyikan. Dan jika ia terus diam, ia takut kehilangan satu-satunya orang yang memandangnya tanpa status. Laila. Panggilnya pelan. Laila menoleh, menatap langsung ke matanya. Arga menarik napas dalam. Lalu ia berkata, "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, selama aku di sini, kamu satu-satunya alasan aku bertahan. Kamu, satu-satunya orang yang bikin aku merasa berharga." Laila mengerutkan kening. "Mas Arga, kenapa tiba-tiba ngomong gitu?" Langkah Arga maju mendekat. Hujan makin deras, tapi mereka tak peduli. Baju mereka basah, tapi hati mereka justru terbakar hangat. "Aku suka kamu, Laila. Dari awal, aku sudah jatuh hati sama ketulusan kamu. Tapi aku juga takut, karena ada sesuatu yang belum bisa aku jujur ke kamu." Laila terdiam. Matanya berkaca-kaca. Arga menggenggam tangan Laila yang dingin karena hujan. "Aku nggak minta kamu balas sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku serius." Tapi tiba-tiba, Laila berkata sesuatu yang membuat Arga tertegun. "Kamu mungkin OB, tapi aku terima kamu. Apa adanya." Arga terdiam. Tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Laila tersenyum di balik air matanya. Lalu menatap tajam ke arah Arga. "Aku nggak peduli kamu siapa. Yang aku lihat dari kamu, bukan seragam OBMU, tapi hatimu." Hati Arga seperti runtuh. Ia ingin berteriak, menangis, memeluk Laila saat itu juga. Tapi ia hanya bisa menatap langit, membiarkan hujan menyembunyikan air matanya. Di tengah derasnya hujan, tanpa payung, di depan kantor tempat mereka bertemu, dua insan sederhana saling membuka hati. Satu dengan luka masa lalu, yang lain dengan ketulusan luar biasa. Namun satu hal yang belum selesai. Arga belum mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Dan ia tahu, hari itu pasti akan datang, cepat atau lambat. Malam itu, suasana restoran bintang 5 di pusat kota tampak tenang dan elegan. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit. Alunan musik klasik mengisi ruangan, dan para tamu berdasi sibuk menikmati makan malam mereka. Di salah satu meja VIP, tampak dua sosok pria sedang duduk. Salah satunya mengenakan kemeja biru muda. Wajahnya bersih, rapi, dan sopan. Dialah Arga. Di hadapannya duduk seorang pria parubaya dengan jam tangan mewah dan wajah karismatik. Tuan Handoko, ayah kandung Arga sekaligus pemilik perusahaan tempat ia menyamar sebagai OB. "Ayah masih tidak setuju aku menyamar, ya?" tanya Arga, sambil menyendokkan sup ke mulutnya. Tuan Handoko menghela napas. "Aku hanya takut kamu terluka. Tapi kalau ini yang kamu mau, ayah tidak bisa melarang. Hanya satu pesanku. Jaga rahasiamu baik-baik, sampai kamu yakin siapa yang benar-benar tulus padamu." Arga mengangguk. Namun tak satu pun dari mereka menyadari. Ada sepasang mata yang mengawasi dari kejauhan. Si sekretaris arogan itu sedang makan malam dengan klien di meja belakang, saat matanya tak sengaja menangkap sosok Arga. Awalnya ia mengira ia salah lihat. Tapi setelah diamati, ia yakin. Loh, itu OB yang biasa bersihin toilet kantor. Tapi kok? Cindy memicingkan mata saat melihat Arga berpelukan dengan pria yang sangat familiar. Dan setelah mengintip ke layar ponselnya untuk mencari tahu, ia syok berat. Headphone. Astaga, itu Tuan Handoko, pemilik perusahaan. Matanya membelalak. Nafasnya tercekat. OB itu, anak bos besar. Keesokan paginya, kantor heboh luar biasa. Cindy menyebarkan foto diam-diam yang ia ambil malam itu ke beberapa grup WhatsApp kantor. Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar seperti api yang membakar jerami. "Gila, si Arga OB itu anak pemilik perusahaan kita. Nggak mungkin. Serius. Pantesan kemarin gue lihat dia naik mobil keren di parkiran. Di pantry, di ruang istirahat, bahkan di toilet, semua orang membicarakan Arga. Sebagian terkejut, sebagian merasa malu,
sebagian lainnya mulai menjilat. Dan saat Arga masuk ruangan seperti biasa dengan seragam lusuhnya dan senyumnya yang tenang, semua orang langsung diam. Sebagian menunduk malu. Sebagian lagi pura-pura ramah. Cindy mendekat, dengan wajah penuh kepura-puraan dan suara manis yang menjijikan. Mas Arga, duh, maaf ya kemarin-kemarin kalau aku suka ngomong kasar. Aku nggak tahu. Ya ampun, ternyata kamu. Tapi Arga hanya menatap Cindy datar. Tak marah, tak tersenyum. Saya tetap obe, Mbak Cindy. Kalau kemarin kamu bisa marah ke saya, ya jangan berubah hari ini cuma karena kamu tahu siapa ayah saya. Cindy tercekat. Untuk pertama kalinya, mulutnya tak bisa membalas. Namun meski Arga terlihat tenang, hatinya bergejolak. Ia tahu penyamarannya sudah tak bisa dipertahankan lebih lama. Dan yang paling ia khawatirkan, apa yang akan Laila rasakan setelah ini? Apakah cintanya tetap tulus? Ataukah ia akan merasa dibohongi? Di ruang belakang, Arga berdiri memandangi langit dari jendela kecil. Ia memejamkan mata. Tuhan, semoga dia tidak pergi setelah tahu siapa aku sebenarnya. Pagi itu kantor geger sejak jam 8. Belum mulai briefing, sudah ada pengumuman lewat pengeras suara. Seluruh karyawan diminta berkumpul di aula lantai 10. Direktur utama akan datang secara langsung. Harap hadir lengkap dan tepat waktu. Suasana berubah tegang. Direktur utama? Wah, tumben banget. Jangan-jangan ada yang salah besar. Para karyawan berbisik-bisik sambil melirik ke arah Arga, yang pagi itu tetap datang seperti biasa, membawa ember pel dan seragam lusuh. Tapi tak satu pun berani mengusiknya. Ruangan penuh. Semua staf berdiri rapi. Sekretaris, manajer, OB, hingga HRD, semuanya hadir. Lalu pintu utama terbuka. Masuklah seorang pria parubaya berjas abu-abu gelap dengan sorot mata tajam. Tuan Handoko, direktur utama sekaligus pendiri perusahaan raksasa itu. Di belakangnya, Arga berjalan perlahan. Namun kali ini bukan sebagai OB, melainkan sebagai anak dari pemilik perusahaan, dengan setelan jas rapi berwarna navy. Wajahnya tenang, langkahnya tegap, semua mata membelalak. Cindy nyaris menjatuhkan map yang dibawanya. Manajer-manajer yang biasa meremehkan Arga langsung menunduk. Tuan Handoko berdiri di tengah panggung kecil aula, lalu mengambil mikrofon. Terima kasih kepada semua yang hadir. Hari ini, saya akan memperkenalkan sosok yang selama ini kalian kenal sebagai Office Boy. Mata semua orang berpindah ke Arga, yang kini berdiri tegak di samping ayahnya. Namanya Arga Handoko. Ia adalah putra kandung saya, sekaligus calon pewaris utama perusahaan ini. Seluruh ruangan hening. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Bahkan suara AC pun seolah lenyap. Beberapa karyawan saling menatap. Ada yang menutup mulut, ada yang gemetar. Cindy langsung berdiri dari barisan belakang dan dengan langkah penuh kepura-puraan maju ke depan. Wajahnya dibuat manis seperti tak pernah mencaci Arga. Mas Arga, ya ampun, aku bener-bener gak nyangka. Aku tuh dari awal sebenarnya udah curiga kamu itu bukan orang biasa. Tapi beneran deh, aku tuh kagum sama kamu. Arga hanya menatapnya datar. Dulu waktu aku pakai seragam lusuh dan kamu bentak-bentak aku di depan rapat. Kamu gak kagum sama sekali. Cindy tercekat. Wajahnya memerah. Arga menoleh ke semua karyawan. Suaranya lantang dan mantap. Aku menyamar bukan untuk main-main. Aku cuma ingin tahu, siapa yang bisa melihat aku sebagai manusia, bukan karena jabatan dan kekayaan. Dan dari semua orang di kantor ini, cuma satu yang benar-benar menghargai aku waktu aku dianggap bukan siapa-siapa. Namanya Laila. Semua mata beralih ke Laila, yang berdiri di barisan tengah. Ia memegang map dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Arga menatapnya penuh makna. Terima kasih, karena kamu melihat aku bukan dari seragamku, tapi dari hatiku. Semua karyawan tertunduk malu. Ada yang menyesali sikapnya. Ada yang hanya bisa menunduk dan pura-pura tidak pernah ikut menghina. Sementara Cindy, berdiri membatu,
Tak bisa berkata apa-apa lagi. Dan Laila hanya bisa menatap Arga sambil menahan air mata. Dalam hatinya ia tahu, apapun yang terjadi, ia telah mencintai Arga, sebelum semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Keesokan harinya, suasana kantor terasa berbeda. Meski wajah-wajah para karyawan mulai bersikap manis dan ramah kepada Arga, namun ada satu sosok yang tak terlihat di antara mereka. Laila. Meja kerjanya kosong. Kursinya masih tertata rapi. Cangkir tehnya masih ada bekas sisa semalam. Tapi orangnya menghilang. Arga baru menyadari hal itu saat ia turun dari lantai direksi menuju ruangan HRD. Tapi tidak ada senyuman hangat yang menyambutnya. Tidak ada, Mas Arga, yang lembut dari bibir Laila. Tidak ada tatapan tulus yang biasanya menenangkannya. Yang ada hanya sebuah amplop putih di atas keyboard, dengan nama kecil bertuliskan, "Untuk Arga." Tangan Arga sedikit gemetar saat membuka amplop itu. Kertas di dalamnya ditulis tangan dengan tinta biru, hurufnya rapi, dan isinya menggetarkan hatinya. "Arga, maaf karena aku pergi tanpa pamit. Aku tahu, sejak kemarin, semuanya berubah. Aku merasa bangga karena selama ini aku menghargaimu, bukan karena siapa kamu. Tapi aku juga takut, kalau ternyata aku tetap punya prasangka. Aku malu, karena dulu aku pun sempat mengira kamu hanya OB biasa. Aku bukan siapa-siapa. Arga, gajiku kecil, rumahku kontrakan, hidupku sederhana. Dan kamu anak pemilik perusahaan besar. Kita seperti langit dan bumi. Aku tahu kamu tulus padaku. Tapi aku tak ingin rasa cintaku berubah karena aku tahu kamu kaya. Aku tak ingin mencintai seseorang hanya karena statusnya. Jadi biarkan aku pergi dan menenangkan hati. Kau terlalu tinggi untuk kugapai. Arga, aku hanya gadis biasa. Jika takdir mempertemukan kita lagi, mungkin saat itu aku sudah cukup kuat untuk berdiri di sampingmu. Salam sayang. Laila." Surat itu bergetar di tangan Arga. Matanya mulai basah. Ia terduduk di kursi Laila, menatap meja yang kini kosong itu. "Laila, kenapa kamu pergi?" Arga memejamkan mata. Semua pencariannya selama ini, mencari gadis yang tulus, yang mencintai dirinya sebagai manusia biasa, hampir ia temukan. Tapi justru saat ia mengungkapkan kebenaran, gadis itu menjauh karena merasa tak pantas. Bukan karena dia tidak mencintai, tapi karena ia terlalu mencintai dengan tulus. Hari itu Arga tidak kembali ke ruang direksi. Ia menghilang dari kantor. Karena bagi Arga, apa gunanya warisan dan tahta, jika hati yang ia cari, pergi meninggalkannya? Sudah seminggu sejak Laila pergi. Arga mencoba fokus memimpin perusahaan, tapi hatinya selalu kosong. Ia duduk di ruang kerjanya, dikelilingi layar-layar besar, grafik laba, laporan bulanan. Namun satu hal yang terus menggema di kepalanya adalah kalimat terakhir Laila. "Kau terlalu tinggi untuk kugapai. Arga, aku hanya gadis biasa." Dan pagi itu, Arga memutuskan sesuatu. Ia menutup laptopnya, melepaskan jas mahalnya, meletakkan jam tangan ratusan juta. Ia mengambil kunci mobil, dan pergi. Laila pernah bercerita tentang desanya. Sebuah kampung kecil di lereng bukit, tempat pohon besar tumbuh di pinggir sawah, tempat dulu ia duduk dan menangis saat pertama kali ditolak kerja. Di sanalah Arga mencarinya. Perjalanan memakan waktu hampir 5 jam. Mobil mewahnya tampak asing di jalan desa yang sempit. Warga desa menatapnya heran, tapi Arga terus berjalan, menyusuri gang-gang kecil sambil menunjukkan foto Laila kepada setiap orang yang ia temui. Hingga akhirnya, seorang nenek menunjuk ke arah bukit kecil. "Coba ke sana, Nak. Tadi pagi saya lihat dia duduk sendiri di bawah pohon trembesi." Arga mendaki perlahan. Nafasnya sedikit terengah, bukan karena lelah, tapi karena gugup. Dan di sanalah, di bawah bayangan pohon besar, Laila duduk. Ia mengenakan baju sederhana. Rambutnya dikuncir seadanya. Ia memegang buku kecil,